Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Extreme, channel kesayangan kita bersama. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan kisahnya yang pasti kisah yang ditunggu-tunggu, kisah si Cablak Bang Pian. Wow. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, tuh, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi. Pasti udah nggak sabaran kan nunggu kelakuannya Bang Pian? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Misteri kantor baru Mas Moko. Kisah Bang Pian. Pagi itu, ketika Bang Pian hendak berangkat ke pangkalan ojek tempatnya mengais rezeki, Bang Pian kedatangan seorang tamu yang sudah sangat lama dikenalnya, Lek Slamet, yang dulu tinggal di rumah kontrakan yang berada tidak jauh dari rumah Baba Ali, datang dengan wajah yang terlihat pucat. "Assalamualaikum Bang," ujar Lek Slamet sambil tersenyum kepada Bang Pian. "Waalaikumsalam." "Wih, ada Pak Lek, tumbenan pagi-pagi udah nyampe mari. Ada apa ini Pak Lek?" balas Bang Pian yang langsung menanyakan keperluan dari Pak Le Slamet. "Anu Bang, saya itu mau minta tolong Bang," ujar Le Slamet sambil tersenyum. "Ya boleh dah, bentaran ya, saya bikinin minum dulu biar suger." "Habisan muka Pak Le layu banget kayak tanaman belum kena air 3 hari," balas Bang Pian sambil tersenyum. Setelah menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Intan, Le Slamet pun mulai menceritakan apa yang menjadi tujuannya datang ke rumah Bang Pian di pagi hari itu. Dan Bang Pian pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Le Slamet dengan seksama sambil mengepulkan asap rokok yang dibawakan oleh Le Slamet. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas, Moko yang memiliki beberapa orang saudara yang telah menetap lama di kota Jakarta tertarik untuk mengadu nasib di kota metropolitan. Cerita tentang kota yang menyajikan banyak tempat kerja dan mudahnya mendapatkan penghasilan itu membuat Moko mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bayangan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di desa pun membuatnya semangat menggebu-gebu kala itu. Selain memang memiliki prestasi akademis yang cukup baik di sekolahnya, Moko juga memiliki sedikit keahlian dalam bidang elektronik. Dan hal itulah yang membuatnya sangat percaya diri untuk pergi merantau ke kota metropolitan. Akan tetapi, kenyataan yang didapatkan tidak seperti apa yang dibayangkannya. Setelah 1 minggu tinggal di rumah kontrakan kecil yang disewa oleh Le Slamet, Moko memutuskan untuk kembali ke desa karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. "Loh, baru 1 minggu di Jakarta, kamu sudah menyerah? Bagaimana mau jadi orang sukses kok?" ujar Le Slamet mencoba memberikan semangat kepada keponakannya itu. "Ya, habis bagaimana Le? Di sini aku cuma makan tidur. Sungkan aku Le sama Bu Letri," balas Moko dengan wajahnya yang terlihat lesu. "Ya sabar sek tole. Semua itu perlu kesabaran dan perjuangan. Udah ada yang serba ujuk-ujuk, kecuali kamu menang nomor lotre atau kalau kamu ikut pesugihan," ucap Le Slamet lagi. "Percaya karo aku Le, sabar dulu, jangan gerusak-gerusuk. Kalau kamu sungkan karena cuma makan tidur di sini, besok kamu ikut Pak Le ya, kita ke proyek. Kamu biar ndak bosen di rumah terus, dan biar kamu kenal juga sama banyak orang di sana ya," imbu Le Slamet yang dibalas anggukan kepala oleh Moko.
Keesokan harinya, Moko pun berangkat ke proyek renovasi rumah yang sedang dikerjakan oleh Les Slamet dan teman-teman seperantauannya. Di sana, Moko hanya duduk di bawah pohon belimbing yang rindang sambil memperhatikan orang-orang yang bekerja di bangunan di bawah terik matahari itu. Keberadaan Moko yang sedang duduk memperhatikan Les Slamet dan beberapa orang yang bekerja pun menarik perhatian seseorang yang berpenampilan sangat rapi. Orang yang tinggal tepat di depan rumah yang sedang direnovasi itu tiba-tiba menghampiri Moko dan langsung menyapanya dengan ramah. Setelah berbasa-basi sebentar, orang yang mengaku bernama Pak Arif itu langsung meminta bantuan kepada Moko. Dia meminta Moko untuk mendorong mobil yang terparkir di garasi sebuah rumah yang cukup besar dan terlihat mewah itu. Memang sudah seminggu ini mas, mobil saya nggak saya panas-panasin. Jadi soak deh akinya, ujar Pak Arif sambil tersenyum kepada Moko. Setelah membantu menghidupkan mesin mobil kijang kapsul dengan warna hijau tua itu, Moko dan Pak Arif pun terlibat perbincangan. Pak Arif yang memang terlihat ramah itu langsung memberikan air putih dingin yang baru saja diambil dari dalam rumahnya. Sambil menyuguhkan air putih, Pak Arif pun memberikan uang kepada Moko sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya menghidupkan mesin mobilnya dengan cara mendorong di jalan yang agak menurun itu. Wah, udah usah pak, udah usah, tolak Moko dengan senyuman tulus di wajahnya. Dah, gak apa-apa mas, ambil saja. Ini kan sebagai tanda terima kasih saya. Tolong jangan ditolak ya, balas Pak Arif yang sedikit memaksa. Udah usah pak, masa cuma kerja dorong mobil saja harus dikasih uang? Udah usah pak, ini saja airnya saya minum ya pak, balas Moko yang dengan sopan menolak apa yang diberikan oleh Pak Arif. Masnya ini lagi kerja atau ngapain ya? Duduk-duduk di depan proyek, tanya Pak Arif sambil membakar sebatang rokok Marlboro merah dan menawarkan kepada Moko. Saya belum dapat kerja pak, kebetulan Pak Les saya yang kerja di situ. Saya hanya diajak main ke proyek supaya tidak bosan di rumah pak, balas Moko sambil menerima rokok pemberian Pak Arif. Oh, saya pikir sampean ikut kerja di proyek itu mas, ujar Pak Arif sambil menunjuk bangunan rumah yang sedang dipugar itu. Udah pak, saya itu sudah 1 minggu tinggal di Jakarta, tapi sampai sekarang belum dapat pekerjaan pak, balas Moko dengan wajah yang terlihat lesu. Kebetulan sekali mas, di kantor saya itu sedang membutuhkan seorang office boy. Nah, kalau memang mas Moko bersedia, biar nanti saya usulkan ke bagian personalia ya, ujar Pak Arif yang sontak membuat wajah Moko berbinar karena senang mendengarnya. Alhamdulillah, saya mau pak, saya mau, balas Moko dengan penuh rasa syukur. Ya sudah, besok pagi mas Moko datang lagi ke sini sekalian bawa surat lamaran kerjanya ya. Besok langsung ke kantor bareng saya, ujar Pak Arif dengan senyumnya yang sangat ramah. Setelah bersalaman dengan Pak Arif, Moko pun kembali menemui Les Slamet dengan wajah yang terlihat sangat cerah. Moko pun langsung memberitahu Les Slamet tentang Pak Arif yang akan mengajaknya bekerja di kantor tempatnya bekerja. Keesokan harinya, Moko pun langsung dibawa ke sebuah rumah besar 2 lantai tempat Pak Arif bekerja, dan setelah melakukan interview serta lain sebagainya, Moko pun akhirnya diterima bekerja sebagai office boy dan harus tinggal di rumah yang dijadikan kantor perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi tersebut. Setelah menyelesaikan beberapa penanda tanganan berkas, Moko pun diajak berkeliling kantor untuk mengetahui tata letak ruangan yang ada di sana. Selain itu, Moko juga diberikan penjelasan tentang pekerjaan apa saja yang harus dilakukannya. Walau merasa sangat senang karena dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut, tapi dalam hati Moko, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Pasalnya rumah besar yang dijadikan perkantoran itu terlihat sangat sunggup di mata Moko, dan Moko pun merasa adanya aura negatif di sana. Rumah besar 2 lantai yang berada di tengah kota itu memang terlihat berbeda dengan rumah-rumah lainnya yang ada di sebelah kanan dan kiri serta di seberang jalan besar rumah tersebut. Selain terlihat aneh dan sunggup di mata Moko, di bagian taman belakang rumah terdapat sebuah patung kayu besar yang diapit oleh 2 pohon yang sangat rindang, dan Moko merasa dari tempat patung itu berada, energi negatif itu berasal.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Sita yang merupakan bagian personalia di kantor tersebut, Moko pun lalu dikenalkan dengan Pak Usup yang merupakan seorang cleaning service di sana. Seorang lelaki yang usianya sekitar 45 tahunan itu sudah bekerja sekitar 5 bulan di sana yang merangkap cleaning service sekaligus office boy di tempat itu. "Kamu diminta untuk tinggal di sini ya kok?" tanya Pak Usup setelah memperkenalkan dirinya kepada Moko. "Ya Pak, tapi hari ini saya mau pulang dulu, mau ambil pakaian dan barang-barang saya," balas Moko menjelaskan. "Nggak usah banyak-banyak bawa barang kok, belum tentu kamu betah kerja di sini," ucap Pak Usup yang sepertinya meragukan Moko. "Ya Pak, ya minimalkan saya akan bekerja di sini selama 1 bulan. Setelah itu ya gimana nanti," balas Moko sambil memperhatikan ruangan tempat mereka berada. "Nih, ayo saya tunjukin kamar tempat tidur kamu," ajak Pak Usup yang berjalan di depan Moko. "Nah, ini kamar kamu kok. Nah, pintu ini langsung ke pantry," ujar Pak Usup menjelaskan lagi kepada Moko. "Hati-hati ya kok, kalau kagak betah jangan dipaksain. Soalnya udah ada 2 orang yang keluar karena nggak betah kerja di sini," imbu Pak Usup yang membuat Moko terkejut. "Loh, memangnya kenapa ya Pak?" tanya Moko penasaran. "Kagak betah sama demit yang tinggal di sini kok," balas Pak Usup sambil tertawa. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Usup pun membuat keraguan Moko bertambah lagi. Selain memang sudah merasakan sendiri adanya aura gelap yang menyelimuti tempat tersebut, Moko pun dibuat menghela nafas panjang oleh candaan Pak Usup yang malah menunjukkan di mana saja sosok-sosok makhluk tak kasat mata itu berada. "Pokoknya kalau udah malam terus ada suara yang manggil-manggil, jangan sampai disautin ya kok," ujar Pak Usup kembali menjelaskan. "Siap Pak, tenang aja, saya sudah biasa kok ketemu demit di kampung saya," balas Moko yang memang agak sedikit jengkel dengan apa yang telah diceritakan oleh Pak Usup. "Nah, saya suka nih kalau ada orang yang berani kayak kamu. Saya mau lihat kamu betah berapa hari tinggal di sini," ujar Pak Usup yang langsung berlalu pergi meninggalkan Moko di sebuah ruangan kecil yang akan menjadi kamar tidurnya itu. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Pak Usup, rasa penasaran Moko malah semakin menggebu-gebu. Moko yang masih berada di dalam ruangan berukuran 3 meter persegi itu lalu membuka hordeng yang ada di jendela kamar tersebut. Dia mengintip ke arah taman belakang rumah tersebut yang terdapat sebuah patung tua berlumut dan terkesan angker. Patung itu menggambarkan sosok wanita dengan ekspresi wajah yang penuh penderitaan yang menyimpan rahasia kelam. Setelah sore tiba, Moko pun pulang bersama Pak Arif. Dalam perjalanan pulang, Moko pun bertanya kepada Pak Arif perihal rumah besar yang menjadi kantor tersebut, tapi Pak Arif tidak tahu banyak tentang tempatnya bekerja itu, karena Pak Arif juga baru 2 bulan bekerja di sana dan tidak tertarik dengan cerita yang beredar dari teman sekantornya tentang kejadian-kejadian janggal di rumah itu. "Bismillah aja Mas, niat kita itu kan bekerja, bukan yang lain. Yang penting Mas Moko itu harus taat ibadahnya, jangan lupa berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah," ujar Pak Arif yang berusaha meyakinkan Moko. "Siap Pak," balas Moko dengan yakin dan membuat Pak Arif tersenyum mendengarnya. Sesampainya di rumah kontrakan Lek Slamet, Moko pun menceritakan tentang kantor yang akan menjadi tempatnya bekerja. Dengan detail, Moko pun menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Pak Usup padanya, tapi Lek Slamet sama sekali tidak percaya dengan cerita yang didengarnya dan dengan penuh keyakinan Lek Slamet akan menemani Moko di tempatnya bekerja ketika malam tiba. "Alah, yang namanya makhluk kalau situ di mana aja ada kok. Kamu itu ndak usah takut. Besok malam biar Pak Lek temani," ujar Lek Slamet dengan tegas. "Iya kok. Kamu coba dulu aja. Di Jakarta ini udah gampang nyari kerja yang enak. Memangnya kamu mau kerja di proyek? Dia nggak mau kerja di kantor. Siapa tahu nanti diangkat jadi pegawai yang lebih tinggi," imbu Bu Letri menyemangati Moko. "Sudah, pokoknya kamu itu harus kerja. Biar malamnya Pak Le yang nemani. Kalau perlu nanti Pak Le akan ajak Mas Supri biar di sana ndak sepi," ujar Lek Slamet yang membuat Moko semakin bersemangat.
Keesokan harinya, dengan penuh percaya diri, Moko pun berangkat bekerja dengan membawa beberapa pakaian serta buku-buku bacaan miliknya. Tidak lupa, Moko pun memberikan alamat tempatnya bekerja kepada Le Slamet agar Le Slamet datang untuk menemaninya malam nanti. Di hari pertama Moko bekerja, semua tampak baik-baik saja. Sebagai seorang pekerja baru, Moko banyak mendapatkan masukan dari beberapa karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Pak Arif pun tidak lupa menemui Moko sebelum ia pulang. Pak Arif meminta Moko bekerja dan menjaga tempatnya bekerja dengan baik, serta tidak perlu memikirkan tentang cerita-cerita yang membuatnya menjadi takut di tempat itu. Ketika semua karyawan yang sudah pulang dan kantor mulai sepi, Moko dan Pak Usup bekerja sama untuk menutup semua pintu dan jendela rumah besar 2 lantai yang dijadikan kantor tersebut. Mereka memastikan setiap sudut terkunci dengan baik demi keamanan. Setelah memastikan semuanya aman, Pak Usup berpamitan kepada Moko dan meninggalkan Moko seorang diri yang akan tidur di kantor malam itu. Suasana menjadi sangat sunyi setelah Pak Usup pergi. Moko merasa mulai sedikit gugup, tetapi dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan masuk ke dalam kamarnya untuk membaca buku-buku yang dia bawa. Akan tetapi, pikirannya tiba-tiba kembali ke patung di taman belakang yang posisinya sejajar dengan kamar tidurnya itu, serta cerita-cerita misterius yang telah diceritakan oleh Pak Usup. Jam berdetak pelan, menunjukkan tepat pukul 6 dan sayup-sayup terdengar azan maghrib dari masjid yang ada di dekat kantor itu berada. Setelah azan maghrib berkumandang, rasa penasaran Moko membawanya untuk ke arah jendela kamar dan mengintip keluar. Taman belakang tampak lebih gelap dan menyeramkan di bawah cahaya lampu yang redup. Bayangan patung tua itu terlihat samar-samar di antara dedaunan yang bergoyang pelan tertiup angin malam, dan hal itu membuat Moko merasa seolah-olah patung itu terus mengawasinya hingga membuat bulu kuduknya merinding. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja terdengar suara pintu sebuah ruangan yang ada di lantai atas tertutup dengan sangat kencang, dan sontak hal itu membuat jantung Moko berdegup dengan sangat kencang. Rasa takut mulai menyelimuti hati dan pikiran Moko, dan tanpa disadarinya, buku yang dipegangnya terjatuh karena tangannya gemetar dengan hebat kala itu. Suasana malam yang sunyi pun semakin mencekam. Setelah terdengar suara pintu terbanting dengan kencang, Moko mulai merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Dia berusaha menenangkan diri, mengambil nafas dalam-dalam, lalu memungut buku bacaan yang tadi terjatuh dari tangannya. Tidak ingin berada di dalam rumah itu sendirian, Moko berusaha mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamarnya. Dia tidak ingin Le Slamet kembali pulang karena dia tidak mendengar suara pamannya ketika datang nanti. Le Slamet yang berjanji akan menemani Moko malam itu akan berangkat dari rumah kontrakannya setelah sholat maghrib, dan karena itulah Moko memutuskan untuk menunggu Le Slamet di depan pagar rumah besar yang berada tepat di pinggir jalan raya itu. Setelah mendapatkan kembali keberaniannya, Moko bergegas keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke arah pintu garasi. Ia melewati ruangan yang dijadikan gudang yang berhadapan-hadapan dengan pantry dengan langkah cepat, berharap bisa keluar dari dalam kantornya itu. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh kelebatan bayangan hitam yang terlihat dari jendela pantry. Jantungnya kembali berdegup kencang dan ia berhenti sejenak mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi gerakannya terlalu cepat dan membuat Moko merasa bulu kuduknya kembali meremang. Meskipun takut, dia berusaha untuk melanjutkan langkahnya. Dia berpikir mungkin itu hanya ilusi atau pantulan cahaya yang terlihat seperti bayangan seseorang. Karena rasa penasarannya, Moko pun memutuskan untuk mendekati jendela pantry. Dia mencoba melihat lebih jelas apa yang tadi dilihatnya berkelebat. Namun setelah dengan seksama memperhatikan, Moko tidak mendapati apa-apa di dalam ruangan pantry. Moko merasa sedikit lega, tetapi tetap waspada dan langsung melanjutkan langkahnya menuju pintu garasi yang akan membawanya keluar dari dalam rumah besar itu.
Sesampai di depan pintu yang menuju ke arah garasi dalam, Moko segera meraih anak kunci yang sengaja digantung di dekat pintu itu. Dengan tangan yang gemetar, ia memutar anak kunci tersebut berharap pintu akan terbuka dengan mudah. Namun, meskipun dia sudah memutar kunci dan mendorong daun pintu dengan keras sambil menekan gagang pintu itu sekuat tenaga, tetapi pintu itu tetap tidak dapat terbuka. Rasa panik mulai menjalar di dalam dirinya. Moko mencoba sekali lagi memutar kunci ke arah yang berlawanan dan mendorong pintu dengan lebih kuat, namun hasilnya tetap sama. Pintu itu tetap terkunci rapat. Dia mundur selangkah, mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Moko menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Pintu yang seharusnya mudah terbuka sekarang terasa seperti terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba saja Moko mendengar suara samar dari dalam rumah. Suara itu seperti suara seorang perempuan yang memanggil-manggil seseorang. Suara itu kembali membuat bulu kuduknya merinding. Dia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Dengan nafas yang mulai tidak beraturan, Moko mencoba sekali lagi membuka pintu garasi itu. Dia memutar anak kunci dengan hati-hati, memastikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Namun sekali lagi pintu itu tidak mau terbuka. Rasa putus asa mulai melanda Moko. Ia melihat sekeliling, mencari cara lain untuk keluar dari rumah besar itu. Di tengah rasa takut yang dialaminya itu, Moko teringat jika ada satu pintu yang ada di samping ruangan tempat Pak Arif bekerja. Dan dengan langkah cepat, ia menuju ke arah pintu tersebut. Walau harus melewati ruang tunggu dan resepsionis yang sangat luas dan gelap, akan tetapi Moko kembali melihat bayangan hitam yang melintas di jendela pantry. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain terus bergerak. Sesampainya di pintu belakang, Moko mencoba membukanya dengan kunci cadangan yang ia bawa, dan beruntungnya pintu belakang itu tidak sempat dikuncinya sore tadi dan dapat terbuka dengan mudah. Dia merasa lega ketika angin malam yang dingin menyambutnya saat ia melangkah keluar. Di luar rumah, Moko dengan cepat berlari menuju ke arah pintu pagar rumah besar itu. Dia berhenti sejenak di sana, mengatur nafas sambil mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap jalan raya yang sepi, berharap Le Slamet segera datang. Akan tetapi, setelah beberapa saat menatap ke arah jalan raya, Moko melihat sosok yang tidak asing lagi baginya, dan sontak saja Moko langsung berteriak memanggil Le Slamet yang terlihat berjalan ke arah sebelah kiri dan masih terlihat bagian belakang tubuhnya. Pak Le Slamet, seru Moko dengan suara lantang. Mendengar ada suara yang memanggil namanya, Le Slamet pun langsung berbalik arah dan memperhatikan seseorang yang memanggilnya itu. Dan tidak lama kemudian, Le Slamet pun berlari ke arah di mana Moko berada. Asem, awakmu iku piye? Sudah 2 jam loh, aku nungguin di sini. Terus teriak manggil-manggil namamu, ujar Le Slamet yang membuat Moko terkejut. 2 jam? Bukan ini masih maghrib tuh, Le? Tanya Moko dengan raut wajah tegang. Maghrib gundulmu amoh. Sekarang itu sudah jam 9. Nih, lihat sendiri kalau tidak percaya, balas Le Slamet sambil menunjukkan jam di tangan kirinya. Ayo masuk. Pak Le ini haus, mau ngopi. Mulutku pahit. Dari tadi ngebul tapi tidak ngopi-ngopi, imbu Le Slamet yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Moko. Suasana kembali normal ketika Le Slamet ada di rumah besar itu bersama Moko. Hawa dingin yang mencekam dan suara-suara aneh yang sebelumnya menghantui Moko pun hilang seketika. Kehadiran Le Slamet memberikan rasa aman dan nyaman yang membuat Moko kini merasa lebih tenang. Setelah membuatkan kopi untuk Le Slamet, Moko pun mengajak pamannya itu untuk berbincang-bincang di dalam kamarnya. Moko pun mulai menceritakan kejadian-kejadian aneh yang baru saja dialaminya itu. Tadi itu aku baru dengar sayup-sayup azan maghrib loh, Le. Nah, dah lama setelah itu aku itu keluar dari kamar ini, tapi pintu yang ke arah garasi gak bisa dibuka, Le.
Jadi aku lewat pintu samping tempat kita masuk tadi, ujar Moko menjelaskan apa yang dialaminya malam itu. Walau merasa kejadian yang mengerikan itu sangatlah singkat, tapi Moko dibuat kebingungan ketika jam dinding yang ada di kamarnya menunjukkan waktu yang sama dengan jam yang ada di tangan kiri Les Slamet. Les Slamet pun mendengarkan dengan seksama sambil menikmati kopi hitam yang baru dibuatkan Moko. Ya bagusnya kamu cepat keluar kok. Walau enggak, ya aku tinggal pulang dan kamu pasti semaput di sini. Balas Les Slamet dengan tawanya yang khas. Sekitar pukul 11 malam, Moko dan Les Slamet memilih menyudahi obrolan mereka. Mereka pun langsung merebahkan tubuh lelah keduanya di atas kasur busa yang cukup digunakan untuk 2 orang dewasa itu. Namun baru saja Moko hendak terlelap, ia mendengar suara seorang perempuan yang sedang bersenandung. Suara itu terdengar jelas dari arah luar kamarnya. Moko membuka matanya dan menoleh ke arah Les Slamet yang tampaknya tidak mendengar suara itu karena sudah tertidur pulas. Rasa takut kembali menyelimuti hati Moko, tetapi kali ini dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan suara yang didengarnya. Moko merasakan kesedihan mendalam dari senandung yang tidak difahaminya itu. Rasa takut yang berubah menjadi rasa sedih yang mendalam itu membuat Moko semakin penasaran. Dengan perlahan ia bangkit dari tidurnya dan berjalan menuju jendela kamarnya. Setelah berada tepat di depan jendela, Moko langsung menyibak kain hordeng berwarna biru tua itu, dan setelah kain hordeng itu tersibak, Moko langsung menjerit ketakutan karena di hadapannya kini berdiri sosok perempuan dengan gaun putih yang bersimbah darah. Wajah sosok perempuan itu terlihat sangat pucat dengan tatapan mata yang kosong dan seakan penuh dengan kesedihan serta penderitaan. Darah menetes dari luka di bagian lehernya membasahi gaun putih yang dikenakannya. Jeritan Moko sontak langsung membangunkan Les Slamet. Paman dari Moko itu segera bangkit dari tidurnya dan berlari menuju jendela. Dan sama seperti Moko, Les Slamet pun terkejut ketika dia melihat sosok perempuan itu. Tetapi dengan cepat ia langsung menutup kain hordeng jendela dan berusaha menenangkan Moko. Nyebut Le, nyebut, istighfar, istighfar Le, ujar Les Slamet sambil memegangi kedua pundak Moko. Ayo Le, kita pulang aja Le, aku nggak kuat kerja di sini Le, balas Moko dengan suara gemetar. Tenang dulu toh, tenang. Kamu istighfar dulu, terus berdoa. Jangan sampai sosok itu mempengaruhi pikiranmu dan membuatmu tambah takut, ujar Les Slamet menasihati. Baru saja Les Slamet selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari seorang perempuan yang diikuti dengan suara pintu yang tertutup dengan sangat kencang. Jeritan itu menggema di seluruh rumah, membuat jantung Moko berdegup kencang dan nafasnya tersengal-sengal. Setelah suara jeritan mereda, suara tangisan pun mulai terdengar sangat pilu dan menyayat hati, membuat suasana semakin mencekam. Moko dan Les Slamet saling beradu pandang. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Mereka tahu betul bahwa sosok penghuni gaib di rumah besar itu tidak menginginkan keberadaan mereka di sana. Dan tanpa membuang waktu lagi, Les Slamet pun mengajak Moko untuk segera keluar dari dalam kamarnya. Dengan hati-hati, Les Slamet membuka pintu kamar tempat mereka berada. Dan ketika Les Slamet dan juga Moko hendak keluar dari dalam kamar, mereka melihat sosok perempuan yang berdiri membelakangi mereka tepat di depan pintu ruang pantry. Gaun putihnya yang bersimbah darah saat itu terlihat dengan sangat jelas, dan bahu dari sosok perempuan itu tampak berguncang seiring dengan isak tangis yang terus keluar dari bibirnya. Moko yang berada di belakang Les Slamet pun langsung menarik tubuh Les Slamet, dan setelah itu dia langsung menutup rapat pintu kamarnya lalu menguncinya. Dengan tubuh gemetar, Moko terus berdoa dalam hati memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sesuatu yang lebih mengejutkan Moko kembali terjadi. Entah apa yang ada dalam pikiran Les Slamet kala itu hingga membuatnya berani berteriak dengan lantang yang menambah rasa takut Moko malam itu. Jangan ganggu. Saya itu di sini hanya menemani ponakan saya. Dia itu bekerja di sini. Jadi tolong jangan ganggu kami, seru Les Slamet dengan suara yang lantang. Kalau diizinkan,
kami mau menginap di sini, kami mau tidur di sini. Tapi kalau tidak diizinkan, ya kami mau pulang saja. Jadi tolong jangan menakut-nakuti kami lagi, imbu Les Slamet dengan suara yang masih terdengar lantang. Setelah Les Slamet berteriak dengan suara lantang, suara tangisan dari sosok perempuan itu pun perlahan terhenti, seolah mengerti apa yang telah disampaikan oleh Les Slamet. Sosok makhluk gaib yang sepertinya adalah penunggu rumah besar itu pun menghilang dengan ditandai keheningan yang kembali tercipta di dalam rumah besar tersebut. Alhamdulillah, wes kok penunggunya sudah pulang. Ayo tidur, ujar Les Slamet yang langsung merebahkan tubuhnya di kasur busa tebal yang sangat nyaman itu. Le, kita pulang aja, Le. Aku takut, Le, balas Moko dengan suara bergetar. Sudah ndak ada angkot, mending tidur di sini kok. Hah? Memangnya kamu mau berhenti kerja? Balas Les Slamet yang sudah tertidur dengan posisi terlentang. Memangnya Pale yakin kalau kita itu bakal aman di sini? Tanya Moko yang masih berdiri di depan pintu kamarnya. Insya Allah aman, karena aku sudah bilang sama penghuninya tadi. Balas Les Slamet yang tidak merasa takut sama sekali malam itu. Karena tidak ada pilihan lain, Moko pun langsung merebahkan tubuhnya di samping Les Slamet. Walau matanya sulit terpejam dan pikirannya masih terbayang-bayang sosok perempuan yang sangat menyeramkan tadi, tapi Moko terus berusaha menenangkan diri sambil terus berdoa dalam hatinya. Hingga tanpa terasa Les Slamet membangunkannya ketika azan subuh terdengar berkumandang pagi itu. Setelah menunaikan kewajiban mereka, Moko dan Les Slamet pun menikmati secangkir kopi dan juga berbatang-batang rokok di depan pintu garasi rumah tersebut. Les Slamet meminta kepada Moko untuk tetap melanjutkan bekerja di tempat itu, dan ia juga berjanji akan membawa seorang temannya yang memiliki kemampuan dalam hal spiritual untuk dapat berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang berada di rumah itu. Walau merasa ragu, tapi mau tak mau, Moko pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Les Slamet. Walaupun bayangan sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu masih terus ada dalam ingatannya, tapi Moko tak mau menyerah dan ia akan terus bertahan di tempatnya bekerja itu. Pantesan muka Pak Le layu bener. Ternyata semalam habis diteror sama penghuni kantor si Moko. Ujar Bang Pian yang membuat Les Slamet tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Bang, jadi saya itu mau minta tolong sama Bang Pian, ya biar supaya ponakan saya betah kerja di kantor itu dan tidak diganggu lagi sama penghuni rumah besar itu Bang. Yaudah, kalau begitu insya Allah ntar sore kita kesana ya Pak Le. Balas Bang Pian yang membuat Les Slamet merasa senang mendengarnya. Alhamdulillah, kalau begitu saya permisi dulu ya Bang Pian, nanti sore saya kesini lagi, ujar Les Slamet yang langsung berpamitan kepada Bang Pian. Ya dah, kalau bisa belum maghrib kita udah sampai sono ya. Jangan kemalaman Pak Le, kesian itu ponakan, balas Bang Pian menegaskan. Ketika sore tiba, Les Slamet dan Bang Pian pun langsung berangkat menuju kantor tempat Moko bekerja. Dan Moko yang sudah menunggu Les Slamet pun terlihat tersenyum mengetahui kedatangan pamannya bersama seorang lelaki muda dengan sepeda motor yang terlihat bersih dan mengkilat itu. Setelah terdengar azan maghrib berkumandang, Bang Pian pun langsung mengajak Moko dan Les Slamet masuk. Dan sesampainya di dalam, Bang Pian pun lalu mengajak keduanya untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, Bang Pian, Moko dan Les Slamet pun menikmati kopi di depan kamar tempat semalam Moko dan Les Slamet tidur. Tanpa ada sedikit pun rasa takut dan hal-hal aneh yang terjadi, ketiganya terlihat berbincang-bincang dan menceritakan pekerjaan mereka masing-masing. Sekitar pukul 8:30 malam, barulah terdengar suara-suara aneh di telinga Moko, Bang Pian dan juga Les Slamet. Ketiganya mulai mendengar suara gaduh yang berasal dari lantai atas tempat para karyawan perusahaan tersebut bekerja. Nongol juga dia, baru mau saya panggil, ujar Bang Pian yang langsung berdiri dan mengajak Moko serta Les Slamet mencari sumber suara gaduh tersebut.
Dengan agak sedikit berlari, Bang Pian pun langsung menaiki tangga menuju ke lantai atas. Moko dan Slamet pun mengikuti Bang Pian di belakang. Walau mereka berdua agak sedikit merasa khawatir akan terjadi sesuatu nantinya, suara gaduh semakin jelas terdengar, suara lemari yang digeser dan benda-benda jatuh serta suara langkah kaki yang seolah sedang berlarian di sebuah ruangan. Ketika mereka sampai di lantai atas, mereka melihat pintu-pintu ruangan terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta lampu-lampu yang berkedip-kedip menciptakan bayangan yang mengerikan di dinding. Astagfirullahaladzim. Bocah, pada badung-badung amat ya. Berisik, seru Bang Pian sambil menatap ke sebuah meja yang berada sekitar 5 meter di hadapannya. Mendengar apa yang dikatakan Bang Pian, Slamet pun hanya tersenyum. Tapi tidak bagi Moko. Wajahnya terlihat tegang dan rasa takut mulai menghinggapinya kala itu. Buset, dia pada mainan lampu. Baik-baik, setrum, celetuk Bang Pian yang pandangannya kini tertuju pada barisan saklar lampu yang ada di ruangan itu. Emangnya ada berapa makhluk gaib di tempat ini, Bang? Tanya Slamet sambil berbisik. Setengah lusin, bocah-bocah kecil banget. Pale mau bawa pulang tuh bocah. Balas Bang Pian yang membuat Slamet tersenyum. Wah, amit-amit bang, ya buat apa? Orang anak demit suruh dibawa pulang. Balas Slamet yang terus saja menggerutu. Tidak lama setelah itu, pintu ruang arsip pun terdengar berderit seperti ada yang membukanya. Dan bersama dengan itu, mereka melihat pemandangan yang mencekam di dalamnya. Ruangan itu terlihat berantakan, dengan dokumen-dokumen berserakan di lantai dan rak-rak yang sudah tampak kosong. Di tengah-tengah kekacauan itu, sosok wanita dengan gaun putih bersimbah darah berdiri dengan tubuh berguncang seperti sedang mencari sesuatu dengan panik. Wanita itu terlihat sangat putus asa hingga membuat benda-benda di ruangan itu terlempar ke lantai. Setiap gerakan dari sosok yang terlihat menyeramkan itu penuh dengan emosi dan kesedihan yang mendalam. Bang Pian merasa bahwa wanita itu sedang mencari sesuatu yang sangat penting baginya, dan dia tahu bahwa mereka harus membantunya. Jagain badan saya mau coba komunikasi nih sama makhluk gaib biar jelas apa yang lagi dicari, bisik Bang Pian yang langsung duduk bersila tepat di depan Slamet dan juga Moko. Tidak lama setelah Bang Pian mengatakan hal itu kepada Slamet, tiba-tiba saja angin sejuk berhembus menerpa tubuh Moko dan juga Slamet. Angin sejuk itu pun membuat suasana kembali tegang dan barang-barang yang terlihat berantakan kembali tertata rapi dengan sendirinya. Sungguh hal yang terjadi di luar nalar manusia. Bagaimana tidak, jelas-jelas Slamet dan juga Moko melihat jika ruangan tempat menyimpan arsip itu sangatlah berantakan. Namun dengan sekejap saja semuanya kembali tertata rapi seolah tidak terjadi apa-apa di seluruh ruangan itu. Lemari dan meja yang bergeser pun terlihat masih pada posisi semula, dan lampu-lampu yang sedari tadi berkedip tiba-tiba menyala dengan sempurna yang membuat ruangan tempat Bang Pian, Moko, dan Slamet berada menjadi terang benderang. Di sisi lain, Bang Pian yang telah melepaskan sukmanya saat itu sudah berada di alam lain bersama seorang perempuan dengan rambut ikal panjang yang berwarna agak kekuning-kuningan. Perempuan yang terlihat seperti orang asing itu tersenyum ke arah Bang Pian seolah menyambut kedatangannya di alam tempat tinggalnya tersebut, dan tanpa berkata sepatah kata pun sosok perempuan yang diyakini Bang Pian adalah sosok noni Belanda itu mulai membawa Bang Pian kembali ke masa lalu, tepat di mana hari kematian dari sosok makhluk gaib yang terlihat sangat cantik itu. Di suatu pagi yang tertutup awan mendung itu, suasana di sekitaran rumah besar yang menjadi kantor tersebut terasa sejuk dan tenang. Di halaman belakang, di bawah pohon-pohon rindang, sosok noni Belanda terlihat sedang membersihkan patung kayu besar yang terbuat dari kayu hitam. Sosok perempuan itu tampak bahagia dengan ekspresi wajah yang penuh kedamaian dan kepuasan saat ia mengusap kain halus pada permukaan patung tersebut. Noni Belanda yang mengenakan gaun putih anggun itu terlihat penuh perhatian saat membersihkan patung tersebut.
Setiap usapan kainnya tampak penuh kasih sayang, seolah-olah patung itu adalah bagian penting dari hidupnya. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat ia memandangi patung yang terlihat bersih dan berkilau itu. Akan tetapi, kebahagiaan yang terpancar dari wajah Ayu itu seketika pudar ketika tiba-tiba saja datang dua orang berpakaian serba hitam dengan wajah yang tertutup rapat. Salah satu orang itu langsung memegang bagian tengkuk noni Belanda itu dan menghantam-hantamkan kepalanya ke arah patung kayu hitam itu hingga darah segar keluar dari bagian kedingnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, satu orang lainnya langsung menghunuskan golok tajamnya lalu menyayat bagian leher perempuan malang itu hingga darah pun membasahi gaun yang dikenakannya. Seketika itu juga noni Belanda itu meregang nyawa tepat di hadapan patung kayu kesayangannya yang kini masih berada di bagian taman belakang rumah yang menjadi kantor tempat Moko bekerja. Setelah mengungkapkan kematian yang tragis kepada Bang Pian, sosok noni Belanda itu pun memberikan isyarat yang jelas. Dia tampak sangat mengharapkan agar Bang Pian atau siapapun mau membersihkan patung kayu hitam tersebut dan merawatnya dengan penuh perhatian. Meskipun noni Belanda itu tahu bahwa kondisi patung tidak mungkin kembali utuh seperti sedia kala, tapi ia tidak rela melihat patung itu terbengkalai di tempat yang sering dikunjungi orang setiap harinya. Noni Belanda itu menunjukkan dengan lembut bagaimana cara membersihkan patung menggunakan kain halus dan minyak khusus yang mungkin digunakan untuk merawat kayu. Dia menggambarkan dengan penuh perhatian setiap langkah, seolah-olah setiap detail perawatan patung tersebut sangat penting. Senyum lembut di wajahnya dan tatapan penuh harapan menambah kesan mendalam bahwa merawat patung ini adalah bagian penting dari misinya. Ya kalau cuma ngebersihin tuh patung, insya Allah udah bisa kita usahain. Tapi palingan ya kita bersihin aja ya. Gak usah pakai minyak-minyak yang aneh-aneh, ujar Bang Pian menanggapi permintaan dari sosok noni Belanda itu dengan senyum yang khas. Sosok perempuan yang sangat cantik itu menganggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Pian. Dan tidak lama kemudian sosok tersebut menghilang dari pandangan mata Bang Pian yang tiba-tiba kembali ke dalam tubuhnya. Setelah kesadarannya kembali, Bang Pian pun lalu menceritakan apa yang ditemuinya tadi. Bang Pian lalu mengajak Moko dan juga Les Slamet ke tempat di mana patung kayu itu berada. Nah, ini nih kok, yang nempatin rumah ini cuma minta tuh patung lu bersihin. Nah, lu lapin kek kalau lagi santai begitu, ujar Bang Pian menjelaskan kepada Moko. Siap Bang, saya ngerti Bang, balas Moko sambil menganggukkan kepalanya. Kalau ndak ada syarat lain, biar besok saya bantu bersihin ya Bang Pian. Kebetulan besok itu hari Sabtu, jadi kantor ini kan libur. Jadi saya sama Moko bisa membersihkan patung itu semaksimal mungkin, imbu Les Slamet yang disambut baik oleh Moko dan juga Bang Pian. Setelah Moko dan Les Slamet membersihkan patung itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang menakutkan selama Moko bekerja di tempat itu. Walaupun ada, itu paling hanya gangguan-gangguan kecil seperti kelebatan bayangan dari anak-anak yang berlarian di rumah itu. Sementara sosok noni Belanda itu hanya sesekali mendatangi Moko melalui mimpinya. Selesai. Wow, luar biasa. Bang Pian lagi-lagi menunjukkan saya lebih kesuka Bang Pian tuh bener-bener suka menolong ya. Jadi nggak pakai pandang bulu, datang dimintain tolong, nggak pakai basa-basi, berangkat. Udah itu keren banget. Dan apa yang dialami oleh Moko ya di sini, saya lebih menitikberatkan Moko sebagai pendatang baru di kota Jakarta. Gampang nyerah banget ya, baru seminggu udah mau cabut. Dan ketika dapat pekerjaan yang lumayan, melihat angker sedikit mau langsung cabut. Beruntung Moko didampingi oleh Pak Le Slamet ya, Pak Le-nya, yang mana menyuruh dia sabar, bahkan membantu menyelesaikan segala permasalahannya. Terakhir adalah masalah di kantornya. Ternyata rumah tersebut menyimpan misteri kelam dan sosok wanita noni Belanda itu hanya minta diperhatikan ya patung dari kayu hitam yang ada di tamannya itu. Jadi hanya minta itu doang sebenarnya, tapi ya cara penyampaiannya kan ngeri banget tuh di situ. Ya Bang Pian juga akhirnya bisa berkomunikasi dan ya bersedialah untuk, bukan di sini bukan karena Bang Pian mematuhi permintaan dari
sosok noni Belanda itu, bukan. Tapi di sini Bang Pian ya yang namanya barang yang ada di situ ya harus dirawat juga ya, tapi tanpa diolesi minyak-minyak tertentu, intinya dibersihin aja. Itu sih keren banget, dan keren banget kisahnya. Buat Mas Untung, terima kasih atas kisah Bang Pian yang sudah ditunggu-tunggu. Pokoknya jangan lama-lama lagi untuk kisah Bang Pian, untuk kisah Sudironya Mas Untung ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman sekali lagi, buat yang baru gabung atau sudah lama gabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari, setiap malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirim kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.